Shalom, salam patunggilan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita ambil sejenak untuk merenungkan di tengah segala aktivitas kita, di tengah permasalahan kita dan tantangan yang kita hadapi. Pernahkah saudara merasa dicintai tanpa syarat? Kasih yang begitu besar yang tidak menuntut apapun dari kita. Jika saudara merasa mungkin beban berat di dalam hidup kita masing-masing, mungkin tema renungan kita pada hari ini akan menjadi suatu pengingat yang indah, yaitu adalah mengasihi tanpa syarat seperti Yesus. Hari ini kita akan menggali sebuah makna kasih tanpa syarat yang telah diteladankan oleh Yesus. Sebuah kasih yang tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi murni karena siapa kita di hadapan Tuhan. Ini adalah suatu panggilan yang begitu besar bagi kita semua yang ingin hidup seperti Kristus. Jadi mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hidup kami, melindungi, memelihara kami hingga hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami bahkan ketika kami belum mengenal-Mu, dan karena Kristus telah menebus kami. Karena Kristus telah menebus untuk kami saat kami masih berdosa. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami di dalam merenungkan firman-Mu hari ini. Bukalah hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas, dan bukalah hati kami, berikan kami kekuatan untuk menerapkan kebenaran ini di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama dari Roma pasal 5 ayat 8. Dan demikian sabda Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini sungguh sangat luar biasa. Ya, tidak hanya mengajarkan kepada kita bahwa betapa besar kasih Tuhan, tetapi juga menegaskan bahwa kasih itu tanpa syarat. Kita sering mendengar sebuah kata kasih, tetapi terkadang kita juga lupa apa sebenarnya makna kasih yang sejati itu. Di dunia ini seringkali mengajarkan kasih yang begitu banyak syarat. Seringkali kita mengasihi orang lain ketika mereka memperlakukan kita dengan baik, ketika mereka pantas untuk mendapatkannya. Namun, kasih yang sebenarnya, kasih yang dari Yesus itu berbeda. Kasih Yesus ditunjukkan kepada kita bahkan ketika kita masih berdosa. Bayangkan saudara, ketika kita masih hidup jauh dari Tuhan, ketika kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan, Yesus sudah memilih untuk datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kasih itu tidak menunggu kita untuk berubah atau memperbaiki terlebih dahulu. Inilah kasih yang tanpa syarat. Ketika kita berbicara mengenai kasih seperti Yesus,
kita berbicara tentang kasih yang tidak menuntut balasan apapun. Yesus tidak menunggu kita menjadi seseorang yang sempurna. Dia tidak menunggu kita untuk memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dia mencintai kita dengan apa adanya. Bahkan dalam keadaan kita yang penuh dengan dosa. Di dalam Roma 5 ayat 8 yang telah kita baca bersama-sama mengajarkan kita bahwa kasih Allah yang begitu besar tidak berdasarkan atas apa yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan dari sifat kasih-Nya yang begitu murni dan tanpa syarat. Kasih ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menunggu kita untuk layak diselamatkan. Yesus datang dan memberikan nyawanya ketika kita masih jauh darinya. Ketika kita hidup di dalam dosa, bagi banyak orang berkonsep kasih tanpa syarat ini mungkin terasa asing. Karena di dunia ini seringkali kita diajarkan bahwa segala sesuatu itu harus dibalas. Salah satunya adalah jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita mungkin membalasnya dengan kebaikan juga. Tetapi sebaliknya, jika seseorang menyakiti kita, kita merasa ya mungkin wajar jika membalas dengan hal yang sama juga. Tetapi Yesus memanggil kita untuk hidup dengan standar yang jauh lebih tinggi. Kasih Yesus memang menantang kita untuk mengasihi orang lain, bukan karena mereka pantas menerimanya, tetapi karena itulah yang Yesus telah lakukan kepada kita. Ketika kita memahami bahwa Yesus mengasihi kita, bahkan ketika kita tidak layak di hadapannya, hal ini akan mengubah cara kita memandang orang lain. Kita tidak lagi melihat mereka berdasarkan kesalahannya atau mungkin kekurangannya, tetapi kita melihat mereka sebagai objek kasih Allah sama seperti kita. Kasih yang diteladankan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas, membenci dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Memang Bapak Ibu Saudara tidak mudah, tetapi ini adalah suatu panggilan hidup bagi orang yang percaya. Bayangkan mungkin betapa indahnya dunia ini ketika seseorang bisa mengasihi sama seperti Yesus yang tanpa syarat, tanpa menuntut balas. Sekarang, bagaimana dengan kita? Bisakah kita menerapkan kasih Yesus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita bisa belajar untuk mengasihi tanpa syarat seperti yang Yesus telah lakukan? Saya ingin membagikan sebuah ilustrasi yang mungkin bisa membantu kita memahami lebih dan lebih lagi. Bayangkan saudara memiliki seorang teman yang pernah mengecewakan saudara. Mungkin mereka berbohong, mungkin mereka berbicara di belakang Bapak Ibu Saudara, atau mungkin dia menyakiti perasaan saudara dengan sengaja maupun tidak sengaja. Secara manusiawi, reaksi kita mungkin akan menjauh dari mereka, memutus hubungan, atau bahkan membalas dengan cara yang sama juga. Tapi bayangkan jika dalam situasi ini saudara memilih untuk tetap mengasihi teman tersebut tanpa syarat. Bukan karena dia layak, tetapi karena kasih Kristus dalam saudara mengalir keluar dan tidak bergantung pada perbuatannya. Berikut adalah 3 hal yang membantu kita mengasihi tanpa syarat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memberikan sebuah
pengampunan, bahkan ketika sulit sekalipun. Memaafkan orang yang menyakiti kita bukanlah tanda suatu kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang berasal dari kasih Tuhan. Ketika kita memilih untuk mengampuni seseorang, kita mau untuk menuruti kehendak Yesus, yaitu adalah mengampuni kita ketika kita tidak layak untuk mendapatkannya. Dan yang kedua, kasih tanpa menuntut balas. Terkadang kita memberi dengan mendapatkan sebuah harapan, yaitu adalah sesuatu akan kembali kepada kita. Namun kasih sejati adalah kasih yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Kita belajar memberi karena kasih Kristus yang melimpah di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Ini adalah salah satu hal yang paling sulit yang diajarkan oleh Yesus, tetapi juga yang paling menguatkan kita semua. Ketika kita berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita, hati kita diubahkan dan kita bisa melihat orang lain melalui mata kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Engkau telah memberikan teladan bagi kami tentang bagaimana untuk mengasihi, bahkan ketika kami tidak layak untuk menerima kasih-Mu. Kami mohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama tanpa menuntut balasan dan tanpa syarat. Kami berdoa agar melalui firman-Mu hari ini, hati kami pun dapat diubahkan dan kami bisa menjadi teladan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami kekuatan untuk memaafkan, untuk memberi dan berdoa bagi mereka yang menyakiti kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang kasih Yesus tanpa syarat. Kasih yang tidak menuntut balasan apapun, tetapi mengalir dengan begitu murni dan juga tulus. Mari kita terapkan kasih ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau di dalam hubungan dengan teman-teman kita. Dan jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan Sapa Pagi lainnya. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga, teman-teman, agar semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan. Semoga kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan dan sampai berjumpa kembali dalam renungan Sapa Pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Panggilan.